deras dan tanggul jebol menyebabkan sejumlah wilayah di kota Tangerang terendam banjir. Di Ciledug dan Larangan, ratusan rumah terendam banjir hingga 1,5 meter. Puluhan warga yang rumahnya terendam banjir dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga sini terdampak sekitar 54 kakak, Pak, tapi kebanyakan sih lansia dan balita. Sempat ada yang diungsikan, Bu, tadi? Tadi ada sekitar 25 yang sudah kita evakuasi menggunakan perahu karet dan kita taruh ke musola dan sebagian ada ke rumah saudara dan rumah warga juga tadi. Akibat banjir ini dari dampak apa sih, Bu? Tanggul jebol. Tanggul jebol, curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kalau tadi subuh pantauan rekan-rekan di lapangan ya para reporter iNews Media Group untuk di titik Capek misalnya ataupun di gerbang tol Cikatama ini masih terpantau lengang ya, berbeda jika dibandingkan tadi malam. Tapi kalau kira-kira sekarang nanti gimana kah? Ya udah siap-siap mau berangkat kerja. Akhirnya setelah kemarin kan kita anaknya pada liburan, kita kerja, tapi kan kita menghibur diri, menyampaikan informasi. Sekarang benar-benar kerja semua. Kerja ya. Memang kalau anak sekolah kan masih belum masuk ya untuk hari ini ya. Beberapa hari ke depan baru masuk sekolah. Siap-siap. Mungkin ada yang sebagian memang ingin nyampe rumah lebih awal guna menghindari kemacetan, tapi ada sebagian yang lainnya memilih mepet-mepet aja lah. Jadi kapan lagi gitu ya momen lebaran ya. Kombinasi yang bagus sih Yasmin, artinya dari pihak terkait juga sudah menyiapkan antisipasi yang bagus. Betul. Terus pemudiknya juga mantau informasinya juga oke gitu. Jadi ya sinkron gitu. Mereka disiplin, mantau informasi, akhirnya kita tidak ada kemacetan yang terlalu signifikan yang sampai beberapa tahun yang lalu kan sempat kemacetan yang panjang. Ya sampai akhirnya sekarang di hari ini tidak ada kemacetan yang terlalu signifikan ya. Ya terlalu berarti lah ya. Itu kepadatan ya wajar-wajar saja misalnya di gardu tol. Mungkin ada sebagian masyarakat yang lupa isi e-tol itu yang biasanya menghambat arus kendaraan gitu ya. Nanti kita akan pantau lebih lengkap. Masih ada informasi-informasi update pastinya. Terkait dengan arus lalu lintas di sejumlah wilayah khususnya adalah mengenai arus balik ini dalam program Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian informasi di Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan, ini dia. Libur Lebaran usai, para pemudik siap kembali mengadu nasib di perantauan. Akibat hujan yang turun di akhir pekan kemarin, sejumlah wilayah terendam banjir. Dampak perang tarif impor, para ekonom meminta pemerintah tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Banjir akibat curah hujan tinggi disertai luapan air kali Gebyuran Joglo Kembangan Jakarta Barat ini terendam hingga 50 cm malam tadi. Ya, pemudik pengendara motor yang usai pulang kampung khawatir mogok ketika menerobos banjir. Jumlah pengendara motor berhenti di Jalan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat akibat banjir setinggi setengah meter. Pemudik dan pengendara yang melintas khawatir kendaraannya mogok jika menerobos banjir. Meski demikian, tak sedikit pengendara motor dan mobil lainnya yang nekat menerjang banjir. Menurut warga Kembangan, banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi disertai luapan air kali Gebyuran serta jalan yang berbeda ketinggian. Saya harus balik. Mau harus balik. Mau tujuan kemana, Bang? Ciledug. Kenapa kok bisa diem di dekat jembatan ini, Bang? Teman ragu mau ngeliatin banjir. Kali ini semenjak di tinggi jalan baru kali ini banjir parah ini. Soalnya kan ini tinggi, dari sana rendah. Di sana bisa selutut. Oh, selutut. Iya.
Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat segera melakukan upaya penanggulangan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir sempat menggenangi jalur arteri Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibatnya sejumlah kendaraan pemudik mengalami mati mesin. Dampak banjir di jalur arteri Pantura Imam Bonjol Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat para pemudik yang melintas dengan menggunakan sepeda motor terendam banjir dan banyak yang mengalami mati mesin. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang sedang bertugas dengan cepat mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di lokasi banjir dan membantu kendaraan sepeda motor pada khususnya bagi para pemudik yang mengalami mati mesin. Banjir merendam akses jalan akibat curah hujan yang cukup tinggi serta sistem drainase yang tak berfungsi secara maksimal. Dari Cikarang, dari SPC ke arah itu Bekasi Timur. Tapi emang jalan tinggi ya, banjir ya? Ini aku awal pertama kali ya, ini hujan banjir kayak gini. Biasanya aku nggak hujan, jadi nggak tahu kalau ini banjir, makanya menurut saya. Sementara itu pemirsa, sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang pada Minggu sore. Dan dari video yang diunggah dari Info Tajur Halang disebutkan pohon tumbang terjadi di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luar biasa, semua pada roboh. Pemirsa, banjir menggenangi Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Akibatnya kemacetan lalu lintas terjadi hingga 3 km. Seperti inilah pemirsa kondisi kepadatan lalu lintas di jalur arteri Soekarno-Hatta atau sekitar Pasar Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Banjir setinggi 50 cm ini menyebabkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Para pengendara yang akan melewati banjir harus mengantre karena hanya jalur cepat yang bisa dilalui kendaraan. Banjir disebabkan hujan deras sepanjang Minggu siang ditambah sistem drainase yang buruk. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir kendaraannya mengalami mati mesin. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Minggu sore membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di kawasan Depok, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm terjadi di Jalan KSU Depok, Jawa Barat. Seorang warga terlihat mendorong motornya karena mati mesin diduga karena terendam banjir. Sementara minibus nekat menerobos banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Pitara Depok. Seorang warga membantu pengendara untuk melintasi banjir dengan ketinggian 30 cm. Kita ke informasi lain, pemirsa, hendak berkunjung ke rumah keluarga. Minibus yang ditumpangi satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kelurahan Sentang, Asahan, Sumatera Utara. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Warga Kelurahan Sentang digegerkan insiden 1 unit minibus tertabrak kereta api bisnis rantau Prapat Kisaran di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Warga sekitar juga langsung melakukan evakuasi seluruh penumpang satu keluarga dalam mobil yang terpental ke rumah sakit terdekat. Namun 1 korban, yakni istri pengemudi, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sang pengemudi kritis dan 3 orang anak mengalami luka berat dan ringan. Menurut pihak kepolisian, korban berasal dari Medan dan akan berkunjung ke rumah keluarganya dalam momen Lebaran. Namun naas tak jauh dari rumah keluarganya saat melintasi rel, kaca pintu tertutup dan teriakan warga tak terdengar korban hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sentang. Jumlah korban ada 5. Selanjutnya, korban selamat dan kritis masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini masih terus didatangi arus balik pemudik Lebaran. Diperkirakan pada hari ini masih akan terjadi lonjakan kedatangan pemudik melalui stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen terus menerima kedatangan arus balik pemudik. Namun penumpang yang akan berangkat menuju berbagai tujuan di Pulau Jawa via stasiun Pasar Senen juga masih tetap tinggi. Menurut data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, puncak arus balik di stasiun Senen diprediksi terjadi pada hari ini. Sebanyak 18.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diketahui sejak 2 April 2025 hingga hari ini, sebanyak 276.764.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun Senen. Sedangkan di seluruh wilayah Daob 1 Jakarta, sebanyak 515.194.000 penumpang tiba di Jakarta. Yang ada. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui hari ini adalah libur terakhir cuti bersama. Jadi besok sudah harus siap-siap untuk beraktivitas lagi di Jakarta dan sekitarnya. Dan ini termasuk para pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen yang udah ready banget nih kayaknya ya untuk mengadu nasib lagi. Yang tentunya akan terus mengalami lonjakan. Dan menurut informasi juga katanya hari ini nih masih puncak kedatangan untuk arus mudik atau arus balik. Nah, untuk memastikannya kita akan bertanya langsung ke rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Pandu Priyo Aji yang sejak subuh tadi sudah memantau pergerakan arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta. Betul sekali. Selamat pagi Jessica. Apakah benar hari ini masih menjadi puncak arus balik di stasiun Senen? Seperti apa kondisinya di sana? Ya, selamat pagi Cikal, Yasmin dan juga pemirsa. Betul, hari ini adalah masih di masa puncak arus balik tahun 2025. Tetapi informasinya Yasmin, Cikal dan juga pemirsa dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini adalah hari terakhir yang menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Dan tadi kami sudah tiba di stasiun Pasar Senen sejak subuh tadi dan kami memantau sejak subuh tadi pun hingga saat ini masih terpantau masih cukup ramai, belum dipadati yang sangat-sangat padat seperti hari-hari sebelumnya. Karena memang diperkirakan pada hari ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta akan ada sebanyak 18.000 lebih penumpang yang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan informasinya hari ini pun juga menjadi hari terakhir begitu ya Yasmin, Cikal dan juga pemirsa, karena kemarin adalah puncak arus balik Lebaran 2025. Dan tadi pun kami juga masih memantau pergerakan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Masih banyak para penumpang yang melakukan keberangkatan keluar Jakarta, tapi keberangkatan ini pun masih didominasi banyak kategori, yaitu yang melakukan perjalanan keluar Jakarta untuk berliburan ataupun untuk ke kampung halaman setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta bersama keluarga. Dan ada pun juga yang kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan aktivitas seperti berkuliah. Karena tadi pun kami sempat melihat-lihat gitu ya, sambil memantau, sambil duduk gitu ya Yasmin, Cikal dan juga pemirsa, masih ada beberapa penumpang kami melihat yang bersama keluarganya dan melakukan berpamitan bersama ibunya, ayahnya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Untuk yang nampaknya penumpang tersebut adalah seorang mahasiswa. Dan juga Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga memperkirakan hari ini sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke luar Jakarta. Tetapi juga sejak tanggal 2 April yang lalu, yang merupakan juga masa arus balik Lebaran 2025 dimulai, sudah ada 276.000 lebih penumpang yang telah tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sedangkan untuk secara keseluruhan di wilayah Daob 1 Jakarta ada sebanyak 515.000
penumpang yang telah tiba di Jakarta. Hal ini memang menunjukkan semakin ramai juga warga Jakarta yang kembali ke sini untuk melakukan aktivitas karena memang diketahui hari adalah hari terakhir merupakan cuti bersama Lebaran 2025. Tetapi kami juga tetap menghimbau bagi Anda yang masih melakukan perjalanan arus mudik maupun sedang perjalanan ke Jakarta, tetap memperhatikan barang bawaan Anda sehingga tidak ada kejadian-kejadian tidak diinginkan untuk terjadi seperti kehilangan barang ataupun ketertinggalan barang di stasiun ataupun dimanapun tempat yang Anda singgahi. Begitu Cikal Yasmin, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah bajai yang membawa pemudik terbakar saat melintas di Jalan RE Marta Dinata, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalur arteri Pantura. Selamat siang, izin melaporkan telah terjadi kebakaran Jaya 65 bajai berbahan bakar. Sebuah bajai pemudik terbakar saat melintas di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Api muncul dari bagian belakang bajai dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Dua penumpang bersama sopir berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Menurut sopir bajai, ia bersama kedua penumpangnya hendak kembali ke Tangerang setelah merayakan Lebaran di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Tahu-tahu ada motor, ngomongin ada api. Lah kan saya berhenti. Saya lihat udah gede. Ya udah saya tinggal. Api udah membakar semua itu motor? Udah. Bapak sendiri dari arah mana tadi? Dari arah Purwodadi. Oh, pulang mudik. Iya. Jadi yang terbakar satu unit bajai ya. Dugaan sementara korsleting arus listrik ya. Arus pendek listrik. Mudik dari arah Jawa menuju Jakarta. Akibat peristiwa ini, jalur arus balik menuju Jakarta sempat macet. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen puncak arus balik Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung dipadati calon penumpang yang bertolak dari Sumatera menuju Jawa. Untuk meminimalisir kepadatan, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Pada puncak arus balik pada malam tadi, Pelabuhan Bakauheni Lampung terus dipadati oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 127.000 penumpang dengan 35.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera. Keramaian arus balik diprediksi terjadi hingga hari ini. Untuk meminimalisir kepadatan, kepolisian dan ASDP resmi memberlakukan skema delaying system hingga buffer zone. Adapun terkait lokasi yang diperuntukkan sebagai area delaying system maupun buffer zone, yakni di kilometer 87B, 67B, 49B, 33B, dan kilometer 20B. Pemirsa, ribuan penumpang berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo tujuan Makassar di dermaga Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya pada arus balik hari ini. Ya, untuk memenuhi kuota keberangkatan ada 3 kapal Pelni yang berangkat dari Surabaya ke Balikpapan, Makassar, serta Kutai, Kalimantan Tengah. Beginilah suasana ribuan penumpang membludak dan berdesakan memasuki kapal Gunung Dempo di dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ada sebanyak 1.326 penumpang kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar. Rata-rata para penumpang mengaku memilih perjalanan balik hari ini karena mendekati hari masuk kerja, sekaligus memanfaatkan arus balik gratis yang disediakan oleh PT Pelni. Pada H+6 Lebaran ini menjadi puncak arus balik Lebaran di dermaga Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya. Ada 3 kapal motor PT Pelni yang berangkat dari dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Hari ini PT Pelni cabang Surabaya, ya, untuk keberangkatan dari Tanjung Perak ada 3 kapal ya hari ini. Yang pertama itu adalah KM Gunung Dempo tujuan Makassar. Ya,
akan membawa penumpang sekitar 1.326 penumpang. Dan Makassar, habis Gunung Dempo nanti disambung dengan KM Lawit. Nah, KM Lawit ini nanti tiba kira-kira jam 13.00, berangkat jam 16.00. Tujuan ke Kumai, Kalimantan Tengah. Nah, nanti di KM Lawit akan membawa sekitar 1.100-an penumpang. Nah, nanti disambung lagi besok tengah malamnya ada KM Dorolonda. Nah, KM Dorolonda itu tujuan Balikpapan. Nah, itu nanti sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah beli tiket dan terdaftar tiket sekitar 2.200 penumpang. Pada arus balik kali ini, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memiliki 12 keberangkatan dengan tujuan Makassar, Kalimantan, NTB dengan jumlah total penumpang hari ini 12.000 orang pemudik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang diprediksi terjadi pada malam nanti. Estimasi lebih dari 180.000 pemudik akan tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejak Minggu dini hari, pergerakan penumpang pesawat di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali melonjak. Pemudik mengantri di counter check-in untuk kembali ke kota asal seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama dan libur perayaan Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang puncak arus balik, jumlah counter check-in di Terminal 2E telah ditambah untuk mengurai kepadatan antrian penumpang. Diprediksi puncak arus balik pemudik pesawat akan terjadi pada Minggu malam, dengan estimasi jumlah pergerakan penumpang mencapai lebih dari 180.000. Sementara pergerakan pesawat mencapai lebih dari 1.000 penerbangan, baik yang tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Suta. Dari Cirebon mau ke Batam. Ini ke Batam memang sudah harus balik aktivitas lagi atau gimana? Ada kerjaan Pak. Kemarin di Cirebon memang mudik atau gimana Mas? Ya pulang kampung. Untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke kota asal melalui Bandara Soekarno-Hatta, diimbau untuk tiba lebih awal sekitar 2 jam sebelum keberangkatan, guna mengantisipasi terjadinya antrean penumpang di counter check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terjadi pada kemarin. Ya, sebanyak 6.000 penumpang diprediksi akan tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga Minggu sore tercatat 4.934 penumpang tiba di Terminal Kalideres. Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat, Revi Zulkarnain, mengatakan mayoritas penumpang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, dan Lampung. Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang, pihak Terminal Kalideres bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan patroli di terminal. Ribuan sepeda motor mulai memadati jalur sepanjang Pengambiran Kota Cirebon hingga Simpang Kedawung pada hari ke-6 Lebaran. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sido Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Arus balik kendaraan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian guna mengurai kepadatan kendaraan. Arus lalu lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat yang merupakan jalur alternatif mudik terpantau ramai. Peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi hingga Minggu malam, 70.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong
dengan dominasi kendaraan menuju ke arah Bandung dari arah Tasikmalaya. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurai kepadatan kendaraan. Salah satu lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan kemacetan ialah tanjakan letter U Gentong. Pemirsa, antrean kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi ini memadati jalur arteri Cibadak hingga 8 km. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan usai berlibur dari kawasan pantai Pelabuhan Ratu dan situ Gunung Cisaat. Pemirsa, sejumlah kendaraan roda 2 dan mobil pribadi terus memadati jalan arteri Pantura Sultan Hasanuddin Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada pukul 1 dini hari nanti. Ribuan pemudik dari berbagai daerah terus meningkat di jalur arteri Pantura Sultan Hasanuddin Tambun Selatan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski diguyur hujan deras, pemirsa, para pemudik tetap melanjutkan perjalanan agar segera sampai di rumahnya masing-masing. Mengingat esok Selasa 8 April mereka akan kembali bekerja. Sementara itu ribuan sepeda motor mulai memadati jalur sepanjang Pengambiran Kota Cirebon hingga Simpang Kedawung pada hari ke-6 Lebaran. Untuk mengurai kepadatan, petugas memperlakukan buka tutup manual dan memprioritaskan kendaraan dari arah Jawa ke Jabodetabek. Arus kendaraan khususnya sepeda motor dan mobil pribadi mulai memadati jalur arteri Pengambiran Kota Cirebon. Antrian kendaraan mengular hingga Pantura Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Minggu siang. Arus balik didominasi sepeda motor yang hanya merayap sepanjang 8 km dengan kecepatan maksimal 10 km. Akibatnya arus balik ke arah Jabodetabek di titik pertemuan arus menjadi tersendat. Dan untuk mengantisipasi, petugas dari Polresta Cirebon melakukan rekayasa arus di Simpang 4 Palimanan dengan buka tutup manual di lampu merah. Memasuki puncak arus balik, kemacetan panjang terjadi di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah karena banyaknya pemudik yang kembali ke Jakarta. Pemirsa, kemacetan mulai terjadi sejak Minggu sore. Bahkan di kilometer 79 Tol Cipularang, banyak kendaraan yang harus berhenti di tengah kemacetan. Padatnya volume kendaraan membuat bahu jalan juga dipenuhi oleh kendaraan. Sementara itu pemirsa, untuk mengurai kemacetan, petugas mengarahkan sebagian kendaraan menuju Jakarta untuk melintasi tol fungsional Japek 2 Selatan di kilometer 76 wilayah Sadang, Purwakarta. Pemudik diimbau lebih berhati-hati karena hujan deras terus mengguyur kawasan ini. Ribuan pemudik sepeda motor memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Minggu malam. Kepadatan di jalur arteri Karawang terjadi sejak Minggu sore. Pemirsa, kemacetan panjang hingga 10 km terjadi di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan saat arus balik Lebaran dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Aparat kepolisian dari Polres Karawang telah memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kepadatan ini diprediksi akan terjadi hingga Senin dini hari mengingat volume kendaraan di jalur arteri Karawang masih meningkat. Pemirsa, gerbang tol Kalikangkung terpantau lancar dan normal meski volume kendaraan meningkat. Ya, sistem one way diterapkan untuk mengantisipasi puncak arus balik Lebaran 2025. Volume kendaraan mencapai 46.000 kendaraan. Namun antrean di gardu tol masih terpantau lancar dengan 10 gardu utama dan 4 gardu satelit untuk jalur yang menuju arah Jakarta. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah resmi diberlakukan untuk mengantisipasi potensi arus balik Lebaran.
Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau padat. Hingga kini tercatat lebih dari 47.000 kendaraan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran 2025. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi lantaran kendaraan mengantre saat memasuki gardu tol Cikampek Utama. Hingga kini lebih dari 49.000 kendaraan sudah mengarah kembali ke Jakarta di puncak arus balik. Dan jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah. Untuk mengurai kepadatan, skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan dari kilometer 219 hingga kilometer 70. Dan kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk mengurai volume kendaraan. Pemirsa, one way atau satu arah nasional resmi dimulai sejak pagi tadi dari ruas tol Jawa mengarah ke Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena diprediksi masih ada 1 juta pemudik melakukan perjalanan balik selama beberapa hari ke depan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung arus lalu lintas selama periode arus balik Lebaran di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kapolri didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Juga menyapa sejumlah pemudik yang tengah menunggu pembukaan one way atau satu arah nasional dari ruas tol Jawa mengarah Jakarta. Sebelum one way nasional diberlakukan, pihak kepolisian telah melakukan pembersihan lajur dari rest area Jawa Tengah ke Jakarta. Kendaraan ke arah Jawa Tengah seluruhnya dialihkan ke jalur arteri. One way nasional resmi diberlakukan pada Minggu pagi dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan berdasarkan hasil evaluasi arus balik Lebaran, di mana tercatat hingga hari Minggu sebanyak 1 juta pemudik atau hampir setengah dari total jumlah pemudik tahun ini belum melaksanakan perjalanan arus balik Lebaran. Kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Sisa 1 juta pemudik yang belum kembali ke kota asal diprediksi akan melakukan perjalanan balik dalam beberapa hari ke depan. Sehingga rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow masih akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian bersama Kementerian Perhubungan dan dinas terkait lainnya sejak kemarin sudah memberlakukan one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan apakah masih diberlakukan dan apakah masih terjadi lonjakan arus balik pemudik menuju Jakarta? Kita akan ikuti laporan Brigadir Ade yang memantau situasi terkini di sekitar gerbang tol Kalikangkung. Baik, terima kasih Cikal dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, dan saat ini saya berada di kawasan gerbang tol Kalikangkung di mana kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan memang sejak kemarin one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70 Cikampek sudah diberlakukan dan juga terlihat arus lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan perlu kami informasikan bahwa gerbang tol Kalikangkung membuka sebanyak
12 gardu tol menuju ke arah Jakarta. Kami pun menghimbau bagi pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, serta cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan berdasarkan data yang kami dapat dari Jasa Marga, kemarin di jam 00 hingga pukul 7 pagi, tercatat sebanyak 11.086 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Dan di hari ini, hari yang sama, di jam yang sama juga, di pukul 00 hingga pukul 7 pagi, tercatat sebanyak 6.540 kendaraan. Dan hal ini pun terjadi penurunan jumlah kendaraan. Dan tentunya sebelum penerapan skema nasional, Korlantas terlebih dahulu memberlakukan one way lokal. Skema itu diterapkan mulai kilometer 188 tol Palimanan hingga KM 70 tol Cikatama. Kemudian diperpanjang hingga kilometer 219 tol Pejagan Pemalang. Seiring lonjakan arus kendaraan dari arah timur, jalur one way kembali diperluas hingga gerbang tol Kali Kangkung. Dan bagi pengendara yang melintas jalur tol, harap cek kembali saldo e-tol serta fisik kendaraan Anda. Kapolri pun menyebut bahwa tahun ini terdapat penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hindari membawa barang di atas mobil pribadi, karena membawa barang di atas mobil menambahkan beban di atap kendaraan, sangat beresiko mengurangi tingkat keselamatan berkendara dikarenakan keseimbangan kendaraan akan terganggu. Kami juga menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan kembali ke perantauan agar selalu mematuhi juga menyesuaikan aturan dan skenario rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian setempat. Tidak lupa untuk pastikan stamina Anda dalam berkendara. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 240 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 328 orang luka ringan. Dan dari 240 kasus laka lantas tersebut, 32% didominasi terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Cikal dan Yasmin di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade Sintia telah melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, antrean panjang masih terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama, Karawang, Jawa Barat pada pagi hari ini. Kendaraan masih antre masuk gerbang tol Cikatama, namun kondisi ini telah berkurang dibandingkan pada malam hingga dini hari tadi. Antrean kendaraan pada pagi hari tadi masih mencapai beberapa kilometer. Meski puncak arus balik telah terjadi pada malam hingga dini hari tadi, kepolisian dan pengelola jalan tol masih menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Pemirsa, setelah merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, sepekan kemudian ada sebuah tradisi di masyarakat Jawa, khususnya kota Solo, yang dikenal dengan nama Bagda Kupat atau Lebaran Ketupat. Ya, dan ada juga yang menyebutnya kupatan, dan tradisi ini ditandai dengan berebut ketupat. Para pengunjung jangan menginjak rumput, Bapak Ibu, kakak adik, mohon izin, jangan menginjak rumput ya. Dalam waktu singkat, Gunungan Ketupat habis diperebutkan puluhan pengunjung Solo Safari. Sebelum diperebutkan, 2 Gunungan Ketupat dipanggul para abdi dalam keraton, dikawal puluhan prajurit dengan membawa senjata pedang, tombak, diiringi korps musik marching band keraton menuju panggung terbuka di Solo Safari. Sosok Joko Tingkir datang dari danau dengan naik rakit menuju panggung terbuka Solo Safari untuk mengikuti prosesi doa bersama. Joko Tingkir diperankan oleh BRM Yudhistira Rahmat Saputro, cucu dari Pakubuwono XIII. Setelah didoakan oleh penghulu tafsir Anom Keraton Surakarta, 1 Gunungan Ketupat menjadi rebutan para pengunjung Solo Safari. Susah Pak, banyak banget yang ngeroyok bareng-bareng tadi. Ini memang rutin tiap tahun kesini atau hari ini kebetulan aja? Tiap tahun kita kesini untuk berbekal. Kita dari ini. Ada Kak.
apa ya, kegiatan yang unik sekali baru ini. Ini bakso kupat di Solo. Apa? Bakso kupat, lebaran Bakso kupat. kupat ya, cuma kan kayak situasi sama kondisinya kan yang berbeda. Gerebek Syawalan yang membagikan ketupat kepada masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Pemkot Solo, dan Taman Satwa Taru Juruk yang sekarang berganti nama menjadi Solo Safari. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kupat bumbunipun santen nai lepat nyuwun buming pangapunten. Jadi ini makna dari semua yang kita lihat dari tradisi adat memiliki nilai yang bisa menjadi kearifan lokal yang dipelajari menjadi suatu peninggalan para leluhur untuk pada masyarakat. Dalam tradisi Syawalan masyarakat Jawa, gunungan ketupat santan memiliki makna, yakni wujud rasa syukur dengan berbagi kepada masyarakat dan sikap kerendahan hati. Sedangkan kupat santan maknanya ngaku lepat, nyuwun pangapunten, mengakui kesalahan dengan meminta maaf. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jumlah pengguna KRL selama periode libur Lebaran ini melonjak hingga tembus di angka 14,3 juta penumpang. Informasinya, usai jeda tetaplah di Sido Today. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, diantaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. 5 pemimpin negara ini membahas respon atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Trump. Sebelumnya, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%. Selain Indonesia, tarif resiprokal dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya, diantaranya Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24%, Filipina 17%, hingga Singapura sebesar 10%. Sejumlah pihak mendesak pemerintah, pemirsa, segera membentuk tim negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang menaikkan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Terkait tarif impor yang dikeluarkan AS ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi, bisa berangkat ke Amerika, bisa berbicara dengan pemerintah Trump,
bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal dapat menurunkan trade deficit Amerika dengan harapan tarif yang 32% yang akan dikenakan tanggal 9 ini kita bisa mendapatkan tarif yang lebih ringan. Sementara itu, untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan, kita harus mengurangi ketergantungan ya kan dengan Amerika itu ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita ya ke negara-negara lain ya kan, yang non tradisional ataupun yang selama ini memiliki hubungan yang baik lah dan terbuka lah gitu ya. Dan juga menggunakan berbagai forum multilateral saya kira untuk bisa memaksimalkan hubungan perdagangan kita dengan negara-negara tersebut. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kebijakan tarif impor 10% berlaku per 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik diberlakukan mulai 9 April 2025. Pemirsa, selain mengumumkan kenaikan tarif impor, Trump juga mengumumkan kondisi negaranya yang mengalami darurat ekonomi nasional. Presiden Trump mengumumkan darurat ekonomi nasional dan mengklaim bahwa Amerika Serikat telah diperlakukan dengan buruk oleh negara-negara asing. Trump menyebut negara-negara asing menjual barang ke Amerika namun menggunakan batasan perdagangan untuk membuat barang produksi Amerika tidak kompetitif. Amerika Serikat mengalami defisit anggaran karena telah mengimpor lebih banyak barang dibanding ekspor pada 2024 dengan nilai impor 1,2 triliun rupiah. Trump pun membuat kebijakan baru untuk memulihkan kecakapan manufaktur dan perdagangan Amerika dengan menambah tarif yang lebih tinggi lagi untuk puluhan negara yang memiliki defisit perdagangan tertinggi dengan Amerika. Trump mengumumkan daftar negara yang dikenakan tarif resiprokal atau timbal balik, termasuk Indonesia yang dikenakan sebesar 32%. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Pemirsa, moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan juga pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi selama momen libur panjang Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga tembus di angka 14,3 juta penumpang. Tingginya antusiasme warga Jabodetabek yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur panjang Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain terus melonjak. Di momen libur panjang ini, stasiun kereta jarak dekat di Jakarta, Bogor, hingga Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan kawasan Merak, Banten ramai diserbu penumpang. Tercatat selama periode angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 4 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain tembus di angka 14,3 juta penumpang. Jumlah pengguna terbanyak adalah komuter lain Jabodetabek yang mencapai 12,1 juta penumpang. Selanjutnya komuter lain Merak di angka 185.000 penumpang. Dan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 90.000 penumpang. Dari data ini, stasiun Bogor menjadi stasiun teramai dengan jumlah pengguna yang turun di stasiun ini mencapai 710.000 penumpang. Dan jumlah pengguna yang diberangkatkan dari stasiun Bogor sebanyak 754.000 penumpang.
Sampai dengan H+3 masa angkutan lebaran atau selama 15 hari melaksanakan angkutan lebaran, sudah sebanyak 14,3 juta orang yang menggunakan komuter lain untuk berpergian maupun libur lebaran. Dari angka tersebut didominasi oleh angkutan KRL Jabodetabek yang berjumlah 12,1 juta pengguna. Adapun stasiun teramai adalah stasiun Bogor. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode angkutan lebaran, PT KCI telah mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan kereta. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Puncak 2 Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi macet yang cukup panjang. Iya, kemacetan karena tanjakan 2000 yang cukup terjal membuat banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami mati mesin dan tak kuat menanjak. Beginilah antrian panjang kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di penghujung libur lebaran, kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati kawasan objek wisata Puncak 2. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi jalan tanjakan 2000 yang cukup terjal, mengalami mogok tak kuat menanjak di tanjakan tersebut. Petugas kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas secara bergantian dari kedua arah saat melintasi tanjakan 2000 guna menghindari kecelakaan dan kemacetan cukup parah. Warga yang terjebak antrian mengaku tidak tahu apa penyebab utama kemacetan yang terjadi. Nah, ini terjebak macet apa gantian gitu ya? Oh, gantian jalur ya? Iya. Oke. Ini udah lama tuh gimana, Pak? Ya, kurang lebih ada setengah jam kali ya. Setengah jam ya? Tapi cukup panjang juga ya, Pak? Panjang ini. Oke. Bapak dari mana, Pak? Dari Jakarta. Oh, berarti sengaja wisata sama keluarga, Pak ya? Iya. Peningkatan kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2 diperkirakan terjadi hingga hari ini. Pihak kepolisian menghimbau wisatawan agar selalu berhati-hati saat melintasi tanjakan 2000 dan sering memeriksa kondisi rem kendaraan mereka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa ingin berlibur lebaran sambil memberikan edukasi, banyak warga ini mendatangi Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Yasmin mau, ingin? Pengen dong. Wah, ingin pintar ya. Sangat ingin pintar sekali. Ya, pemirsa, karena sejak hari pertama Idul Fitri, jumlah pengunjung terus meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berfoto dengan burung, cek. Berfoto dengan ular, juga cek. Setelah berfoto dengan hewan-hewan mengemaskan ini, para pengunjung juga bisa menikmati atraksi hewan lainnya yang ada di kawasan wisata Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Melonjaknya jumlah pengunjung sejak hari pertama Idul Fitri hingga hari ini membuat pengelola taman wisata inovasi. Para pengunjung pun antusias melihat inovasi baru yang dimiliki tempat wisata ini. Iya, sengaja bawa anak-anak main keliling-keliling aja. Main keliling. Yang paling favorit ngapain di sini? Di sini burung sama foto sama ular tadi ya. Betul, untuk feeding juga dari tadi pagi banyak juga pengunjung yang sudah menanyakan jam untuk feeding, terutama untuk singa ya, karena satu yang ekstrim gitu bagi mereka, jadi itu yang dinanti-nanti oleh pengunjung. Kedepannya, pengelola Taman Satwa Cikembulan akan terus meningkatkan kualitas dan fasilitas tempat wisatanya. Diharapkan para pengunjung mendapatkan edukasi selain berkreasi. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, libur lebaran banyak dimanfaatkan warga lokal maupun luar daerah menjajal bus wisata bandros di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, akibatnya ratusan wisatawan harus rela menunggu antrian bus wisata yang menjadi primadona Kota Bandung. Ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia memadati area depan Taman Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka rela mengantri lama menunggu kedatangan bus wisata bandros atau Bandung Tour on Bus. Ya, sejak lebaran kedua, bus wisata bandros kembali menjadi primadona wisatawan yang sedang menghabiskan masa liburan di Kota Kembang.
Pasalnya, mereka bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat sejumlah tempat bersejarah di kota Bandung. Tidak hanya didominasi warga lokal, tak sedikit wisatawan dari luar daerah sengaja datang berlibur ke Bandung untuk naik bus unik yang satu ini. Teh, asal dari mana, Teh? Surabaya, kunjungin saudara. Sekalian liburan. Iya, karena pengen tahu ini apa? Sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung, karena belum pernah. Belum pernah nyobain bandros. Barusan nunggu lama nggak sih? Iya, lumayan lama. Lumayan lama. Antrinya juga banyak. Di shelter Bandros Alun-Alun, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya penumpang dibatasi 500 wisatawan, namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membeludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, bagi wisatawan yang penasaran ingin berkeliling kota Bandung menggunakan bandros, Anda bisa datang lebih awal agar tidak mengantri terlalu lama mendapatkan tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Lebaran, ribuan pemudik yang datang dari berbagai daerah menyerbu Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Para pemudik sengaja datang ke pasar tersebut untuk berburu baju batik maupun kain batik sebagai oleh-oleh. Beginilah suasana ribuan pemudik dari berbagai daerah yang tumpah ruah menyerbu Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Minggu siang. Pada momen libur Lebaran ini, Pasar Beringharjo juga menjadi tujuan favorit para pemudik untuk berburu oleh-oleh terutama batik. Tidak hanya di bagian utama selasar pasar, namun di setiap lorong juga ramai dipadati para pengunjung yang bahkan rela untuk berdesakan. Sejumlah pengunjung mengaku setiap mudik ke Yogyakarta selalu ke Pasar Beringharjo berburu baju batik untuk oleh-oleh sanak dan saudara. Mereka menilai harga yang ditawarkan juga terjangkau. Di sini setiap pulang ke Jawa pasti ke sini. Apa ini yang dibeli? Di daster-daster untuk oleh-oleh teman-teman. Batik gitu ya? Batik ya. Ya untuk sebagian untuk oleh-oleh keluarga. Bagus. Gitu loh. Harganya juga lebih murah deh. Jauh lebih murah. Membludaknya pengunjung pasar di momen libur Lebaran ini juga membuat omset pedagang melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Mayoritas pengunjung berasal dari luar Yogyakarta. Liburan ini pengunjung meningkat, jadi penjualan kita meningkat 100% kan, 3 kali lipat. Itu rata-rata dari mana aja nih? Oleh-oleh, kebanyakan batik-batik, Batik-batik apa aja tuh? Ada yang daster, ada yang buat pergi, buat pergi kondangan. Sementara itu, ramainya para pengunjung di Pasar Beringharjo diprediksi akan terjadi hingga hari Senin menyusul berakhirnya masa libur Lebaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan tumpah ruah di bibir pantai menikmati keindahan pasir putih khas Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Sabtu pagi. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan tampak tumpah ruah di bibir pantai. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menghabiskan libur panjang Lebaran bersama keluarga mereka. Selain tiket yang terbilang murah, yakni Rp10.000 untuk satu orang, Pantai Carita juga memiliki keindahan pasir putih dan aneka permainan air atau water sport. Di tengah keramaian ini, setidaknya ada 5 orang anak yang terluka saat terbawa arus. Diduga para korban terkena pasir saat terseret arus deras pantai. Namun semua korban langsung ditangani oleh pihak penjaga pantai dan dapat kembali beraktivitas. Ya, kalau untuk himbauan saja kepada seluruh pengunjung, bagi Anda yang mau bermain speedboat ataupun beranabu, jangan membawa balita karena sangat berbahaya sekali. Pihak penjaga pantai juga menghimbau agar wisatawan tidak terlalu jauh berenang dan tidak membawa anak balita saat mengikuti permainan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, libur panjang Lebaran sebentar lagi usai. Warga memanfaatkan waktu dengan menghabiskan waktu di sejumlah tempat wisata. Salah satu di antaranya wisata air masih menjadi buruan warga. Kolam ombak di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dipadati pengunjung dalam momen libur Lebaran kali ini. Demi menunggu jadwal dimainkannya ombak, pengunjung bahkan rela antri untuk mendapatkan posisi merasakan sensasi ombak buatan. Tak hanya dari Provinsi Lampung, pengunjung yang datang juga berasal dari luar provinsi seperti Sumsel dan Bengkulu juga turut datang lantaran penasaran dengan keseruan kolam ombak. Ketika musim libur tiba, kolam ombak yang disebut Krakatau Wave ini biasanya selalu dipadati pengunjung hingga berhimpitan layaknya cendol. Di sini lumayan seru karena kan wahananya juga banyak ya di sini, pilihannya banyak. Terus karena kita rame-rame sama keluarga yang jarang ketemu, jadi seru banget sih di sini. Apa yang paling seru di sini wahananya? Di sini apa yang perosotan yang warna kuning itu ya pakai ban, jadi seru banget, seru banget. Adrenalinnya kan teruji ya, jadi. Sama tsunami juga. Kolam ombak juga seru banget di sini, banyak sih warna yang seru. Momen libur Idul Fitri kali ini juga menjadi momen kepadatan pengunjung dan hingga kini wahana air di lokasi ini masih jadi pilihan alternatif karena biaya yang terjangkau dan relatif aman. Dari Lampung Selatan, Lampung, Adris Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pecinta para layang dan berada di Solo, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata Tiga Mantra. Ya, berlatar Bukit Barisan, view Danau Singkarak serta hamparan luas rumput hijau membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Wow. Anda pecinta olahraga ekstrim atau yang memacu adrenalin? Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata Tiga Matra di lereng Greenview, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto. Wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, main anak-anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkarak sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu satu. Yang kedua, kebetulan tebing kita ujung daripada tanah ini, tempat wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai para layang ya, olahraga para layang. Sudah gitu. Menuju ke lereng Greenview cukup dekat dari dermaga Singkarak, yaitu hanya berjarak lebih kurang 5 km dengan menempuh jalan Singkarak, Sulitair, Tanjung Alai. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Danau Singkarak dari ketinggian? Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi keji Zionis kembali terjadi. Israel serang ambulans dan bunuh relawan medis. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, banjir sempat menggenangi jalur arteri Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan pemudik mengalami mati mesin.
Dampak banjir di jalur arteri Pantura Imam Bonjol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat para pemudik yang melintas dengan menggunakan sepeda motor terendam banjir dan banyak yang mengalami mati mesin. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang sedang bertugas dengan cepat mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di lokasi banjir serta membantu kendaraan sepeda motor para pemudik yang mogok. Banjir merendam akses jalan akibat curah hujan yang cukup tinggi serta sistem drainase yang tak berfungsi secara maksimal. Tapi emang jalan tinggi ya teh, banjir ya teh? Ini aku awal pertama kali ya, ini hujan banjir kayak gini. Biasanya aku nggak hujan, jadi nggak tahu kalau ini banjir, makanya menurut saya. Pemirsa, sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang terjadi pada Minggu sore. Dari video yang diunggah Info Tajur Halang disebutkan pohon tumbang terjadi di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luar biasa, semua pada roboh. Pemirsa, antrian masih terjadi di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, Karawang, Jawa Barat pada pagi ini. Kendaraan masih antre masuk gerbang tol Cikatama. Namun kondisi ini telah berkurang dibandingkan pada malam hingga dini hari tadi. Antrian kendaraan pada pagi hari tadi masih mencapai beberapa kilometer. Meski puncak arus balik telah terjadi pada malam hingga dini hari tadi, kepolisian dan pengelola jalan tol masih menyiapkan rekayasa lalu lintas jika masih terjadi kepadatan. Masih terus didatangi arus balik pemudik Lebaran. Diperkirakan hari ini masih akan terjadi lonjakan kedatangan pemudik melalui stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen terus menerima kedatangan arus balik pemudik. Namun penumpang yang akan berangkat menuju berbagai tujuan di Pulau Jawa via stasiun Pasar Senen masih tetap tinggi. Menurut data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, puncak arus balik di stasiun Senen diprediksi terjadi pada hari ini. Sebanyak 18.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diketahui sejak 2 April 2025 hingga hari ini sebanyak 276.764 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Sedangkan di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta, sebanyak 515.194 penumpang tiba di Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau puncak arus balik Lebaran 2025 di Jasa Marga Toll Road Common Center Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran memantau kondisi terkini lalu lintas jalan tol dari seluruh Indonesia. Wapres juga mendapatkan paparan mengenai langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengelola arus balik secara efektif dan juga aman.
Wapres menekankan arus balik adalah fase krusial setelah masyarakat merayakan hari kemenangan. Pemerintah harus hadir secara nyata dalam memastikan perjalanan masyarakat kembali ke kota tujuan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pemerintah juga berupaya menjamin kelancaran keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama perjalanan mudik. Kawasan wisata Puncak 2 Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi kemacetan yang cukup panjang. Tanjakan 2000 yang cukup terjal membuat banyak kendaraan roda 2 dan juga roda 4 mengalami mogok dan tak kuat menanjak. Beginilah antrian panjang kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2 Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di penghujung libur lebaran, kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati kawasan objek wisata Puncak 2. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi jalan tanjakan 2000 yang cukup terjal, mengalami mogok tak kuat menanjak di tanjakan tersebut. Petugas kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas secara bergantian dari kedua arah saat melintasi tanjakan 2000, guna menghindari kecelakaan dan kemacetan cukup parah. Warga yang terjebak antrian mengaku tidak tahu apa penyebab utama kemacetan yang terjadi. Ya, ini terjebak macet apa gantian gitu ya? Oh, gantian jalur ya? Iya. Oke. Ini udah lama tuh gimana, Pak? Ya, kurang lebih ada setengah jam kali ya. Setengah jam ya? Tapi cukup panjang juga ya, Pak? Panjang ini. Oke. Bapak dari mana, Pak? Dari Jakarta. Oh, berarti sengaja wisata sama keluarga, Pak ya? Iya. Peningkatan kendaraan menuju kawasan objek wisata Puncak 2 diperkirakan terjadi hingga hari ini. Pihak kepolisian menghimbau wisatawan agar selalu berhati-hati saat melintasi tanjakan 2000 dan sering memeriksa kondisi rem kendaraan mereka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ribuan pemudik yang datang dari berbagai daerah menyerbu Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Para pemudik sengaja datang ke pasar tersebut untuk berburu baju-baju batik maupun kain batik sebagai oleh-oleh. Beginilah suasana ribuan pemudik dari berbagai daerah yang tumpah ruah menyerbu Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Minggu siang. Pada momen libur lebaran ini, Pasar Beringharjo juga menjadi tujuan favorit para pemudik untuk berburu oleh-oleh terutama batik. Tidak hanya di bagian utama selasar pasar, namun di setiap lorong juga ramai dipadati para pengunjung yang bahkan rela untuk berdesakan. Sejumlah pengunjung mengaku setiap mudik ke Yogyakarta selalu ke Pasar Beringharjo berburu baju batik untuk oleh-oleh sanak dan saudara. Mereka menilai harga yang ditawarkan juga terjangkau. Di sini setiap pulang ke Jawa pasti kesini. Apa ini yang dibeli? Di daster-daster untuk oleh-oleh teman-teman. Batik gitu ya? Batik, pasti batik ya. Ya untuk sebagian untuk oleh-oleh keluarga. Bagus. Gitu loh. Harganya juga lebih murah deh. Jauh lebih murah. Membludaknya pengunjung pasar di momen libur lebaran ini juga membuat omset pedagang melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Mayoritas pengunjung berasal dari luar Yogyakarta. Liburan ini pengunjung meningkat, jadi penjualan kita meningkat 100% kan, 3 kali lipat. Itu rata-rata dari mana aja nih? Oleh-oleh, kebanyakan batik-batik, Batik-batik apa aja tuh? ada yang daster, ada yang buat pergi-pergi, buat pergi kondangan. Sementara itu, ramainya para pengunjung di Pasar Beringharjo diprediksi akan terjadi hingga hari Senin menyusul berakhirnya masa libur lebaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang lebaran sebentar lagi usai. Warga memanfaatkan waktu dengan menghabiskan waktunya di sejumlah tempat wisata. Salah satu di antaranya adalah wisata air yang masih menjadi buruan warga. Kolam ombak di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dipadati pengunjung dalam momen libur lebaran kali ini. Demi menunggu jadwal dimainkannya ombak, pengunjung bahkan rela antri untuk mendapatkan posisi merasakan sensasi ombak buatan. Tak
hanya dari Provinsi Lampung, pengunjung yang datang juga berasal dari luar provinsi seperti Sumsel dan Bengkulu juga turut datang lantaran penasaran dengan keseruan kolam ombak. Ketika musim libur tiba, kolam ombak yang disebut Krakatau Wave ini biasanya selalu dipadati pengunjung hingga berhimpitan layaknya cendol. Di sini lumayan seru karena kan wahananya juga banyak ya di sini, pilihannya banyak. Terus karena kita rame-rame sama keluarga yang jarang ketemu, jadi seru banget sih di sini. Apa yang paling seru di sini wahananya? Di sini apa yang perosotan yang warna kuning itu ya, yang pakai ban, jadi seru banget, seru banget. Adrenalinnya kan teruji ya jadi. Sama tsunami juga. Kolam ombak juga seru banget di sini, banyak sih warna yang seru. Momen libur Idul Fitri kali ini juga menjadi momen kepadatan pengunjung dan hingga kini wahana air di lokasi ini masih jadi pilihan alternatif karena biaya yang terjangkau dan relatif aman. Dari Lampung Selatan, Lampung, Adris Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.